Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hati-hati, lampunya goyang. Masya Allah, tabarakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, serta generasi muda dan ananda semua, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tentu kita bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga malam ini. Semoga kita semakin mengenalnya, mencintainya, dan kemudian sisa usia kita ini mudah-mudahan bisa beramal soleh dan berbuat baik di mana saja, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita kelak husnul khatimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak, apa kabar? Sehat? Suatu hari Abi menguji mahasiswa yang mau ujian skripsi. Barangkali nanti anak-anak setelah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kalau mau selesai perguruan tinggi S1 itu ada namanya ujian skripsi atau ujian monokasa. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Lalu saya tanya Pak mahasiswa ini, tadi subuh Ananda sholat nggak? Saya tanya. Yang saya tanya mahasiswa saya. Ini Abi lagi cerita, dengerin ya. Kalau Ananda sholat tadi ya. Oke. Terus mahasiswa Abi bilang waktu ditanya nih, alhamdulillah enggak Pak. Ini ujian skripsi Pak. Dengan bangga dia mengatakan alhamdulillah saya nggak sholat Pak. Astagfirullah. Na'udzubillah. Saya khawatir waktu lahir dia nggak dengar azan, ya, sehingga dia bangga tidak sholat, dan dia nggak lulus waktu itu. Nah, kita semua ini Bapak Ibu dalam hidup ini pasti ada masalah. Sebab itulah kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena Nabi lagi dalam masalah, ada persoalan hidup. Gimana tidak jadi kesedihan Rasulullah? Istri yang menenangkan dia ketika di rumah, turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang menyejukkan, menenteramkan? Yakni istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Di luar ada masalah, lalu ada yang membelanya, namanya Abu Thalib. Di tahun yang sama ada yang menjelaskan ini Ramadan, di 10 ya kenabian, bukan 10 Hijriah, tapi sudah 10 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Sehingga Nabi yang sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal, sedikit mengasingkan diri, berharap
orang-orang yang ada di Taif itu, ya, Bani Saqif mau menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Makkah dihujat, dimaki, intimidasi, tapi sampai di satu tempat yang saya sebutkan tadi, Taif, bukan hanya makian, tapi juga lemparan. Ada anak Nabi Zaid namanya yang menemaninya itu juga bocor kepalanya, Pak. Sehingga sedihnya bertambah. Sampai Nabi itu duduk di satu tempat di bawah pohon kurma. Ulama menjelaskan pemilik kurma itu Rabi'ah. Jadi dia pemilik kurma itu, kemudian dalam keadaan terluka, berkeringat, dalam keadaan sedih, kemudian malaikat yang menjaga bukit di sana, Malakul Jabal, menyuruh Nabi bermohon kepada Allah agar dia meminta supaya bukit ini dilemparkan saja kepada penduduk Taif tadi. Tapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Doa Nabi berbeda. Bukan diminta kemudian malaikat itu melemparkan bukit-bukit tadi kepada orang yang telah menzolimi dia. Tapi Nabi kemudian dalam kondisi yang betul-betul lemah, diakui kelemahannya, lalu meminta kepada Allah yang Maha Kuat, la haula wala quwata illa billah. Begitu syahdu doanya, Pak. Bahwasanya penduduk ini gak perlu diminta untuk dilemparkan bukit itu, semoga mereka mendapatkan hidayah. Disitulah undangan istimewa yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjemput perintah sholat. Jadi kenapa ada Isra dan Mi'raj? Semua kita tahu. Nabi dalam keadaan sedih, Asmul Husni. Ulama menyebutnya ini tahun duka. Lalu apa solusinya dari kesedihan itu? Karena Nabi bersabar tadi, maka diberikan undangan istimewa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya awalnya adalah Subhanallazi asra bi abdillahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wajar mungkin orang-orang waktu itu nggak sampai akalnya, Pak, meyakini peristiwa ini. Tapi kepada Bapak Ibu saya ingin sampaikan, kenapa diawali dengan subhan? Ada subhanallazi, ya, subhanallah, itu maknanya dalam maha suci. Ini nggak bisa lewat akal. Banyak penjelasan dalam Al-Quran yang mungkin tidak bisa masuk akal. Contoh, ada orang yang terlahirkan di atas muka bumi ini tanpa ayah dan ibu. Saya mau bertanya, siapa orang tua daripada Nabi Adam alaihissalam? Berarti dia terlahir tanpa ayah dan ibu. Subhanallah. Saya bertanya, siapa suaminya Maryam yang melahirkan Isa alaihissalam? Tak ada. Subhanallah, kun fayakun. Dan Hawa justru terlahir dari tulang sulbinya Adam alaihissalam. Berarti ada perempuan yang terlahir dari laki-laki. Subhanallah, maha suci Allah. Berarti kalau kun fayakunnya Allah itu berlaku bagi orang mungkin gak bisa memahami. Maka Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar yang terbaik karena sebaik-baik iman manusia waktu itu yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya percaya mulai ayah bunda, anak muda serta anak-anak yakin peristiwa Isra dan Mi'raj ini manusia itu ada 3 unsur. Pertama akal, yang kedua ada namanya fisik, jismi, ada namanya roh. Jadi Nabi berangkat itu anak-anak tidak rohnya saja, tapi juga dengan fisiknya, jismi. Makanya anak-anak di sini kalau mendengar salamnya, sepertinya Nabi yakin anak-anak di sini fisiknya kuat.
koil gismi. Coba tes dulu. Allahu Akbar. Ingat ya, lafaz azan yang pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Biar anak-anak kuat, semangat, jangan lupa sering-sering bilang Allahu Akbar. Biar kuat, jangan lupa dengar azan, datang ke masjid. Ini jangan-jangan kuat dari ujung sana sampai ujung sini, mungkin sering berenang di Sungai Siak kali ya. Ya. Ada fisik, ada roh, ada akal. Maka Nabi berangkat dengan ketiga unsur itu. Kejadiannya kapan? Kalau disebutkan dalam surah Al-Isra tadi berarti Laila. Laila itu bukan nama ibu yang di belakang. Kejadiannya malam. Ya Pak. Jadi ada juga ditanya orang, kenapa nama anak ibu Laila? Hitam dia. Ya maksudnya kalau malam itu kan gelap. Ya Pak. Malam kejadiannya sepertiga malam. Maka nggak diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Nggak mungkin ini kejadiannya. Coba angkat kakimu satu, angkat. Coba sebelah lagi, nggak bisa lah dua-dua. Nggak mungkin ini terjadi. Sebenarnya Pak, kalau Abu Lahab sama Abu Jahal tuh pernah terbang, apapun nama maskapainya, saya percaya, oh ternyata benar Isra dan Mi'raj itu. Karena bagi mereka, Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu kan lebih kurang 1.500 km. Itu berbulan-bulan namanya. Lalu Nabi hanya sepertiga malam saja. Tidak masuk ke akal mereka. Bukan dengan akal, tapi dengan iman. Tapi dengan adanya pesawat hari ini, bisa dibuktikan dengan akal secara ilmiah. Siapa yang sudah pernah naik pesawat, angkat tangannya. Masya Allah. Pernah? Bukan pesawat kertas ya, pesawat beneran. Oh, ada yang malu-malu nunjuk di belakang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak generasi yang ada di Masjid Al-Mizan nanti bisa semuanya naik pesawat. Tidak tanggung-tanggung, naik pesawatnya langsung ke Makkah atau Madinah. Sama juga dulu zaman Buya Hamka, orang naik haji pakai kapal laut dari Teluk Bayur. Berapa lama? Berbulan-bulan. Izin Allah kita pernah coba dari sini Malaysia ke Madinah, Malaysia ke Mekah. Itu hanya 9 jam Pak. Jadi kalau ada nyamuk hinggap di pesawat, lalu nyamuknya di antara dua kaca yang di pesawat, tahu ya? Kalau yang pernah naik pesawat itu kan tebal kacanya. Terkurung dia di kaca itu. Begitu turun, langsung nyamuknya keluar. Ketemu nyamuk yang ada di Makkah. Min aina anta? Dari mana kamu? Dari Pekanbaru. Oh, di mana Pekanbaru? Jauh sekali. Pekanbaru itu di Riau. Riau mana? Indonesia. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin nyamuk yang ada di Pekanbaru sampainya kepada di Mekah. Ternyata nyamuk itu bukan berjalan sendiri, tapi Isra, diperjalankan. Betul? Baik. Kalau pertanyaan kedua, siapa yang pernah ke mall? Kalau ke mall semua ibu-ibu pun angkat tangan. Tidak hanya anak-anak, ibu-ibu pun angkat tangan. Oke, turun tangannya. Turun ya. Baik. Kita ke mall. Kita naik satu tangga mesin namanya eskalator. Kita berdiri saja, betul? Tiba-tiba jalan sendiri. Ya kan? Kita berjalan sendiri atau kita berdiri saja? Berdiri saja, kita diperjalankan. Ada lagi namanya lift. Nah, berarti masuk akal. Biar cepat, enggak usah jalan sendiri, bisa naik pesawat, betul?
Biar cepat bisa pakai lift, betul. Biar cepat bisa pakai eskalator. Tapi Nabi pakai al-barq, yaitu buraq. Oh, buraq itu kepalanya bukan kepala perempuan. Bukan. Buraq itu warnanya putih. Wah, kayak peci itu lebih putih. Ini calon ulama. Wah, yang ketawa besar calon Kapolsek Rumbai. Wah, ini rambutnya keren ya. Wah, tuh calon tentara. Sayang, giginya ompong. Tentara giginya tidak boleh ompong. Jadi ada buraq, ada malaikat Jibril. Ada buku bagus Pak Haji, judulnya Semalam Bersama Jibril alaihissalam. Saya baca sedikit. Tapi kalau judulnya Semalam Bersama Malaikat Maut, mau tidak bawa bacanya Pak? Nah, Ibu mau nggak bacanya? Semalam Bersama Malaikat Maut. Nah, Jibril itu komandannya malaikat maut. Iya Pak. Malaikat yang dimuliakan karena membawa wahyu, ya. Nah, bersama Jibril lah, buraq lah, kemudian Nabi berangkat. Ya, Masya Allah, undangan istimewa. Nah, sampai di Al-Aqsa, jangan lupa doakan untuk saudara kita di Palestina ya. Tadi Abi lihat ada perempuan usia 14 tahun dipukul sama orang-orang Zionis yang ada di sana. Maka doa kita, karena itu kiblat yang pertama Al-Aqsa, Allahumma ansur ikhwana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Amin. Nah, ya, sedih kita, anak-anak dipukul, laki-laki, perempuan, orang tua dipukul. Padahal di situ ada kiblat kita pertama, namanya Masjid Aqsa. Jadi intinya juga kita mesti memakmurkan masjid. Ada 2 masjid disebutkan, dan membela masjid ada 2 masjid yang disebutkan. Yang pertama Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa, nanti sampai kepada Masjid Mizan. Nabi menjadi imam salat, makmumnya para nabi yang lain. 2 rakaat saja, ya, sebelum mikraj tadi, ya. Anak-anak tahu nggak? Ketika Rasulullah selesai sholat, lalu Nabi ditawarkan 2 minuman. Pertama ada susu, yang kedua ada khamar. Khamar itu kalau sekarang yang memabuk-mabukkan. Miras namanya, minuman keras. Kalau diminum langsung keras gitu. Bukan, kalau diminum langsung mabuk, mati gitu. Mereknya macam-macam, ya, mereknya banyak sekali. Maka Nabi mengambilnya bukan khamar, tapi susu. Jadi kalau anak-anak mau sehat, bapak-bapak mau sehat, ibu-ibu mau sehat, maka minum susu. Jauhkan minuman-minuman yang memabukkan. Ya. Temannya tadi minum air putih, Abi, mabuk juga. Iya, minumnya 3 cerek. Wakul wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha, ya, bertemu para nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Tapi kejadian demi kejadian itu dilihat sampai diperlihatkan surga dan neraka. Siapa yang mau masuk surga angkat tangannya? Masya Allah. Bapak ibu nak mau masuk surga nampaknya. Astagfirullahaladzim. Kok anak-anak aja angkat tangan? Ya, semoga kita semua, ayah bunda, generasi muda, anak-anak semuanya masuk surga. Amin. Kalau orang nggak sholat bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Surga itu buat orang yang sholat. Berapa kali sholat dalam sehari semalam? Berapa kali? Sholat zuhur berapa kali? Zuhur 4 kali. Pertanyaan dai cilik tadi, ya kan? Kalau dijumlahkan rakaatnya baru, kalau zuhur sekali aja ya.
rakaatnya ada 4 rakaat. Jadi Rasulullah itu sholatnya 17 rakaat dalam satu hari, satu malam. Bapak dan Ibu dan anak-anak yang dirahmati dan diberkahi Allah, kejadian inilah yang menjadi hikmah pada peristiwa Isra dan Mi'raj kita. Yang pertama, kalau Nabi tadi dilempar, ditindas, diintimidasi, pulangnya itu berdarah-darah tapi ceria. Kenapa? Karena dapat undangan istimewa namanya Isra dan Mi'raj. Jadi Pak RT tadi dapat informasi, koordinasi dan seterusnya. Mana Pak RT tadi? Pak RW ya? Mana Pak RW? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus Pak RW, koordinasi dan seterusnya. Tapi saya ingatkan Pak RW, Pak RT, Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuatu yang baik itu pasti ada ujiannya, Pak. Gak usah Isra dan Mi'rajnya Nabi, ya. Kita saja melaksanakan Isra dan Mi'raj ini pasti ada juga ujiannya. Nah, maka hikmahnya Isra dan Mi'raj ini tak ada kebaikan itu tanpa ujian. Maka kita kembalikan bersandar pada siapa? Jangan bersandar pada Khadijah. Bukan tidak boleh, namanya istri. Jangan bersandar pada pamannya Rasulullah, karena mereka bakal meninggal. Tapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan kebaikan, kalau kita bersandar pada Allah, apapun halangannya, ingat sabar dulu dari ujian tadi. Mungkin Pak RW nggak dikoordinasikan, kita sabar, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita sabar lalu sholat. Nah, jadi Rasul dan nabi-nabi itu sudah sholat, penyempurnaannya pada Rasulullah. Nabi Musa sabar dulu, ini Firaun zalim. Habis itu sholat ya, ada dialog dengan Allah. Bedanya bukan di sana, ya Pak, tapi di balik bukit. Kalau Rasulullah langsung di Sidratul Muntaha. Nabi Ibrahim diberikan juga keselamatan. Salamun ala Ibrahim. Sabar dulu karena kezaliman Namrud ini, tapi jangan lupa sholat sampai Ismail pun sholat. Ya, Nabi Isa sabar sholat. Ibunya dituduh berzina. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sholat. Penyempurnaannya itulah yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 rakaat sehari semalam itu ada pada Rasulullah SAW. Nah, kejadian ini menyuruh kita kalau mau melakukan kebaikan kita bersabar. Mudah-mudahan terus saja untuk melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang yang berbuat baik, ya Bu. Nah, hikmah yang kedua, apa saja kejadiannya banyak. Ada Nabi melihat orang yang menggunting lidahnya. Bu, hati-hati. Sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan masjid di Mizan ini penuh. Tapi biasanya banyak juga jadi ajang gosip di belakang. Begitu imam baca ayat panjang, ya, datang ibu-ibu di belakang. Imam ini baca ayat panjang betul. Tidak tahu saya ini lututnya sakit. Dasar imam bongak. Ngomong sendiri dan ngomong ke orang lain. Kemudian imamnya baca ayat pendek aja. Lalu ibu di belakang ngomong juga, imam ini tidak tahu ya, ini sholat tarawih. Baca ayatnya pendek betul. Dasar imam bongak. Jadi semuanya bongak, serba salah semuanya. Lalu ada juga orang yang lagi gibah dalam masjid. Bu, sini bu. Kenapa? Ini dalam masjid ini habis sholat, nunggu rakaat berikutnya. Ibu, sini bu. Kenapa? Pak RW selingkuh. Maaf nih Pak RW, dituduh Pak RW selingkuh. Ini yang Nabi lihat, orang yang menggunting lidahnya karena suka menggunjing, memfitnah, namimah. Ada lagi orang yang Nabi lihat itu, wallahu alam ya, ada penjelasan berenang di sungai darah itu karena pemakan riba. Riba finansial, riba nasiah. Apa itu? Ya, tambahan yang dipersyaratkan dengan bunga yang menzalimi orang lain. Banyak sekarang Bu, pedagang yang terlilit dengan hutang riba,
pegawai, karyawan yang terlilit utang riba, maka tinggalkan riba. Maka yang benar tuh wa halal bai'a wa haram riba. Yang halal tuh jual beli. Nah, ribanya nggak sama dengan jual beli. Banyak kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak tenang. Apakah ada hadiah nih panitia buat anak-anak? Nah, ini kayaknya hadiahnya kali ya buat anak-anak. Oh bukan ya? Ini audio merekam ya. Masya Allah. Baik. Nah, sehingga menguatkan diri Rasul akan keyakinan maha besarnya Allah dan bertawakal kepada Allah, mengantarkan menjadi insan takwa. Jadi caranya begitu Nabi sedih lagi, Nabi ada masalah lagi, sudah tahu jawabannya, yaitu sholat yang sempurna 5 waktu sehari semalam. Berapa jumlah sholat Nabi? Banyak sekali. 17 rakaat ditambah tahajud witir 11 ditambah rawatib lagi, jumlahnya 40 rakaat. Bayangkan ya. Dan sementara kita banyak masalah. Ibu-ibu banyak masalah enggak? Ada. Bapak-bapak ada masalah enggak? Ada. Anak-anak ada masalah enggak? Apa masalahnya? Ada masalahnya. Malam ini ada masalahnya. Abi tahu Abi. Apa? Kue belum keluar. Katanya acara intinya makan kue. Ya, banyak-banyaknya sholat dulu. Mudah-mudahan nanti kuenya keluar. Tapi dengerin dulu ya. Sehingga sekarang kita umat Islam sudah tahu dari peristiwa yang dialami Nabi dari tahun duka itu, maka ada terapinya, solusinya, yaitu sholat. Dan Nabi bersabda, ya, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang sholat isya tadi angkat tangan? Mantap. Siapa yang sholat maghrib tadi? Bagus. Asar. Mundur lagi zuhur. Subuh. Alhamdulillah. Dari tadi anak-anak aja yang angkat. Bapak-bapak tidak ada yang angkat. Karena saya heran juga. Saya heran. Ya. Jadi hikmah Isra dan Mi'raj ini di samping sholat, kita mesti menghidupkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Ada masjid yang disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya Pak. Tapi yang dimasukkan dalam surat Taubah itu orang yang memakmurkan masjid. Siapa dia? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang terus mungkin kita selami maknanya, hikmahnya, sehingga setelah peringatan Isra dan Mi'raj ini khususnya rijal, bapak-bapak, itu sholatnya berjemaah di masjid, hidupkan masjid. Walaupun informasi di luar sana mungkin ada lagi berita tentang COVID, pandemi, ya. Tapi kita harus memakmurkan masjid. Anak-anak, di masjid juga ada adab masjid loh. Contoh ya, Abi ke rumah abang. Siapa namanya bang? Ya, siapa namanya bang? Dafa. Panco gitu bang. Wah. Abi ke rumah Bang Dafa. Begitu Abi ke rumah Bang Dafa, nggak pakai assalamualaikum. Begitu masuk di rumah Bang Dafa, saya bilang, mana air? Taruh air sini cepat. Begitu dikeluarkan air, Abi bilang, tidak air putih, air bening, tapi kopi susu. Terus Abi bilang sama Bang Dafa, ini kursinya tidak cocok di sini, pindahkan ke belakang. Ini TV-nya nggak cocok di sini, pindah ke belakang. Ini orang ini tamu apa mau merampok ini? Paham? Kalau di rumah kita aja ada aturannya, di rumah Allah ada aturannya nggak? Ada. Makanya anak-anak jangan beri ribut dulu. Ini masjid Allah. Kalau masjid namanya umum, tapi kalau masjid Allah ini rumahnya Allah, bukan rumah Pak RW. Maaf Pak RW, bukan rumah Pak RT, bukan rumah ketua. Jangan nanti di Al-Mizan ini Pak, maaf nih, kalau ada ketua masjid, saya jangan diganti-ganti ya. Kalau udah meninggal baru diganti. Ini musibah ini. Ini merasa dia punya masjid ini. Enggak, ini sudah masjid Allah.
Rumah kita aja ada aturannya, apalagi rumah Allah. Contoh, masuk masjid ada nggak aturannya? Kaki mana dulu? Pintar Pak, anak-anak di sini. Ada nggak doanya? Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Apa doanya? Allahumma tabli abwaaba rahmatik. Betul? Betul. Langkahkan kaki kanan, baca doa. Betul? Kenapa habis salat tahiyatul masjid? Adabnya. Jadi mulai dari ujung tadi sampai ke mihrab ini ada aturannya. Abi tanya, boleh nggak di rumah Allah ini kita ngerokok? Nah, coba, nggak ada bapak-bapak yang dari tadi merokok. Alhamdulillah. Kecuali dulu belum pasang AC ya. Nah, nggak boleh ada asbak rokok. Kalau di rumah, nah itu rumah kamu, ini rumah Allah. Nah, jadi anak-anak tolong duduk yang rapi, tolong dengarin baik-baik, jangan bergelut-gelut. Boleh jadi kawan kita lagi mendengarkan tausiah Abi, jangan ribut. Ini rumah siapa? Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa bangun masjid. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa dibangunkan istana di surga oleh Allah. Dafa masuk surga. Sebelah Dafa siapa namanya? Hah? Kodan? Kodan. Wah, Kodan masuk surga. Yap. Tolong ingat ya, adab di masjid. Nah, berarti hikmah Isra Mi'raj yang ketiga, di samping kita sholat, kita harus hidupkan masjid. Siapa yang berani ke depan? Siapa yang berani ke depan? Sini nak, sini, maju ke depan. Ngadap ke sana. Duduk sini, duduk ya. Berdiri sini. Berdiri dulu nak, berdiri. Berdiri. Siap. Oke. Abi ada hadiah. Ini tandai namanya bang. Namanya siapa? Aman. Nanti Abi titip hadiahnya sama Bang Bowi ya. Abi lupa bawanya tadi ya. Oke. Tolong kamera kemari. Ini sikap nyantai sebelum sholat. Sebelum sholat tangannya jangan masuk saku. Diluarkan. Oke, sip. Di samping, taruh samping. Oke. Sekarang takbir. Abi mau lihat takbir. Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar lagi sholat. Coba. Oke. Mantap. Coba ruku. Ruku. Allahu Akbar. Rukunya mana ruku? Ruku. Viral ini nanti. Gawat. Bukan jongkok. Ya. Ruku. Ruku. Abi contohkan ruku gini ya. Ruku. Gini. Ya. Coba. Bagus. Masya Allah. Lagi dulu. Coba kita taruh. Benar enggak rukunya? Jangan gerak ya nak. Bagus. Coba sujud. Coba sujud ke bawah. Sujud. Ya. Pintar. Masuk. Oke. Cukup ya. Silakan duduk. Nanti dapat hadiah. Duduknya mau di sini apa di sana? Di sini aja. Jangan buruk sangka ya. Jangan-jangan nanti dia jadi wali kota Pekanbaru. Jangan buruk sangka. Jangan nuduh teman kita ini, dia habis ngelem. Enggak. Dia habis sholat tadi. Ya. Siapa nama teman kita? Hebat dia. Kenapa Abi bilang hebat? Karena begitu Abi tanya siapa yang berani ke depan dari sekian banyak banyak nih, yang paling berani ke depan dia. Berdiri lagi dia. Silakan duduk nak ya.
Revolution, mantap, hebat. Bu, calon pengusaha tuh. Insya Allah. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kalau syahadat itu bisa di luar, ya. Tapi kalau sholat tentu ada tempatnya, biar khusyuk. Yang maju tadi, yang nggak maju, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, kalau mukmin, saya sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita beruntung, sukses, bahagia. Amin. Kalau digabungkan sukses dan bahagia, bahasa Arabnya namanya aflaha. Saya ulangi, sukses, bahagia. Anak-anak mau sukses? Mau bahagia? Maka kalau sukses dan bahagia namanya aflaha. Dalam azan namanya hayya alal falah, menang kita. Makanya pernah dengar surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Syaratnya ada kalau mau sukses dan bahagia kayak Rasulullah, yaitu dengan sholat yang khusyuk. Maka ketika teman kita tadi ngangkat takbir ya Bu Ananda tadi, itu dia sudah berserah diri ke Allah. Jadi kalau Bapak nanti takbir Pak, berarti Bapak telah menyerahkan diri ke Allah. Apapun permasalahannya, apapun persoalannya, ingat Allah yang hanya bisa Allah menyelesaikan persoalan hidup kita. Ekonomi susah, Allah Maha Kaya, Ar-Razzaq. Kita sakit, wa iza maritu fa huwa yasfin. Jika engkau sakit, maka yang menyembuhkan Allah. Maka kita berserah diri ke Allah. Syaratnya ya usahakan khusyuk. Maka anak-anak kalau kita sholat tidak boleh ngomong-ngomong. Kalau di masjid sholatnya tidak boleh main. Serius sholatnya khusyuk. Nah, kita nggak tahu apakah ini sholat yang terakhir ya Bu. Tapi begitu kita takbir, kita betul-betul merasakan kebesaran Allah. Kalau ini sholat yang terakhir, terimalah ya Allah dan jauhkan dosa kami. Nah, maka kita ucapkan itu yang dilazimkan sahabat bernama Ali radhiyallahu anhu, kalau saya tidak keliru, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak sholat Pak ke Masjid Al-Mizan, ya. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini saya ingin sukses dan bahagia. Syaratnya apa tadi? Sholat. Sholat yang mana yang benar? Yang khusyuk. Di mana sholat yang khusyuk yang paling mudah? Yaitu di masjid, dalam rangka memakmurkan masjid. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang nggak datang ke masjid ini, walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj itu berabad-abad yang lalu. Hikmahnya menghidupkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Mizan. Ada lebih kurang 586.000 masjid Pak. Menurut Dewan Masjid Indonesia mungkin sampai 1 juta. Jadi kalau digabungkan azan itu dari Sabang sampai Merauke nggak berhenti. Di Eropa, Asia, di mana-mana. Dan secara ekonomis masjid ini sangat memberdayakan potensi ekonomi bangsa. Coba hitung karpetnya, kipas anginnya, AC-nya, kacanya. Oh, masjid menghidupkan ekonomi. Maka Bapak apapun informasi di luar sana, jangan tinggalkan masjid, karena masjid membangun peradaban. Tapi ada bapak-bapak, Pak, kita udah peringatan Isra dan Mi'raj. Nabi ada masalah, kita juga ada masalah. Solusinya sholat. Sholat yang utama yaitu masjid. Saksikanlah kalau orang beriman itu sholatnya ke masjid. Ya, kalau orang ke masjid berarti dia beriman. Tapi banyak orang yang hari ini Isra dan Mi'rajnya udah berkali-kali. Tapi begitu ditanya, Bapak nggak sholat Isya ke Masjid Al-Mizan? Enggak, takut saya banyak virus di masjid. Ada Om Corona. Terus Bapak sholatnya di mana Pak? Lebih aman saya di rumah saja. Ya kan, ini kan sudah endemi kan Pak, bukan kayak awal-awal pandemi kan. Kita endemi, tinggal prokesnya aja. Terus Bapak habis sholat Isya kemana Pak?
Saya main domino. Hah? Bapak kemana? Bapak mau pergi main domino. Ke kedai kopi nggak takut, ke mall nggak takut, ke pasar nggak takut. Pasar tradisional, pasar modern, apapun nama pasarnya nggak takut. Tapi ke rumah Allah takut. Salah nggak tuh Pak? Salah. Karena di rumah Allah orang pada berwudu semua. Dan kita sudah berserah diri ke Allah. Ya kan Pak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita meninggal ya sudah, itu saatnya kita meninggal dunia. Kecuali kita yang sakit, maka boleh sholat di rumah. Hujan yang lebat, ada ruksonya, ya, dan seterusnya. Kemarin ada badai ya, di Purwodadi banyak atap masjid yang mulai miring Pak. Ada rumah yang copot angin. Maka ada masalah. Bagaimana solusinya? Sholat kita. Biar kita bisa mengatasi masalah atau problem yang kita hadapi itu. Tapi sayang, banyak orang hari ini punya masalah. Apa masalahnya Bu? Utang belum bayar Ustaz. Apa masalahnya Pak? Di PHK. Apa masalahnya anak bujang? Belum dapat kerjaan. Apa ada masalahnya lagi? Belum dapat jodoh. Apapun masalahnya, maka solusinya adalah sholat. Betapa banyak orang yang rugi hari ini secara kesehatan sholat. Hebatnya di masjid, di samping sholat, Abi mengajar. Di tempat mengajar ada namanya masjid kampus. Ya Pak, ada masjid kampus. Tapi lebih hebat lagi, ada masjid yang membuat kampus. Tolong digarisbawahi. Ada masjid kampus, kampus membangun masjid. Tapi ada masjid yang membangun universitas. Coba, solusinya jadi solutif sekali untuk peradaban kejayaan Islam dan peradaban manusia. Apa nama universitasnya? Nama universitasnya Al-Qawariyun. Di mana dia? Di Fez. Fez ini di mana? Maroko. Jadi Pak RW kumpul-kumpul gini jadi sekolah. Kira-kira begitu. Mungkin namanya PAUD Al-Mizan atau TK Radotul Atfal Al-Mizan. Sama Pak. Orang ngumpul-ngumpul di Masjid Al-Azhar. Lahirlah Universitas Al-Azhar di Kairo. Ada orang-orang kumpul di masjid. Apa solusi kesehatan ini? Manusia banyak yang sakit. Lahirlah Ibnu Sina. Ada lagi ahli bedah namanya Ibnu Rusdi. Jadi dari azan itu orang datang ke masjid, samping di masjid orang sholat khusyuk, dapat sukses bahagia, lalu menjadi solusi dari persoalan manusia. Jadi hebat ini masjid Pak, jangan main-main. Cuman begini, di masjid ini juga ada namanya syaitan Pak RW. Namanya kanzab. Apa namanya? Kanzab. Dia tidak terlihat Pak, tapi setan inilah yang kemudian, makanya masjid ini bisa dapat dua. Anak-anak kalau ribut main-main dapat dosa. Yang kedua ada dapat pahala. Ya, pahala. Kenapa di masjid dapat dosa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah, aturan Allah, ahkam. Kalau dapat pahala berarti dia mengikuti aturan Allah. Datang tahiyatul masjid, duduk baik-baik, tidak ganggu kawan, tidak lari-lari, ya, tidak ribut saat ayah anda sholat, ibu kita sholat, aturan. Tapi kanzab itu ganggu kita. Ribut-ribut aja di masjid. Bukan hanya anak-anak Pak, bapak-bapak juga diganggu setan ini. Misalnya ribut sesama pengurus, konflik. Padahal masjid ini adalah tempat kita persatuan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin bersaudara, bukan tempat kita berpecah belah. Tapi itulah kerjaan setan yang membuat kita berpecah belah. Ingat hikmah Isra Mi'raj tadi Pak. Nabi dilempar. Bapak jadi pengurus mungkin tidak pernah dilempar. Jadi Pak RW mungkin tidak pernah dilempar sampai berdarah, atau Pak RT. Apa itu? Kelapangan diri kita agar dekat dengan pertolongan Allah. Jadi kebaikan itu memang ada halangannya. Apalagi ada setan yang membuat kita kemudian diadu domba. Ya, makanya Bapak dan Ibu, kita mesti ya
lapang dada dari persoalan yang ada. Kalau belum dipecahkan, bagaimana? Solusinya lewat sholat tadi. Tapi sholat yang mana? Sholat yang khusyuk. Ini anak-anak abi baca nih bajunya macam-macam nih. Ada namanya Chevrolet, ada namanya Oplet, ada Asep, ada New York. Ada orang pakai sholat tuh bajunya kan harusnya rapi kan. Pra sholat tuh bajunya disiapkan. Woi, anak-anak sini tulisan belakangnya, tulisannya ngeri, ya, setan kau, tulisannya macam-macam di situ, ya. Apalagi tulisannya di belakangnya tuh, tuh, pas jarinya kayak gitu, nggak boleh tuh, jari tengah itu nggak boleh ya, di masjid jarinya begitu. Ibu-ibu, tolong anaknya kalau ke masjid pakainya pakaian yang bagus, Bu. Ya, ini gambar setan. Ada lagi anaknya dipakai gambar gorila, sehingga ketika orang sholat di belakangnya lihat itu, gambar tengkorak, ya, ada gambar kuburan, ada lagi macam-macam. Termasuk tadi tulisan Asep. Pakainya harus bagus, betul. Ya, wuduknya harus disempurnakan. Tempat wuduk Al-Mizan bagus ya, masya Allah. Sehingga kita ya sholatnya terarah, teratur di rumah Allah, kemudian berbuah pada dampak sholat itu. Sehingga Islam itu jaya karena dibawa oleh orang-orang yang sholat. Sekarang narkoba mungkin banyak, betul. Banyak yang meninggalkan sholat, betul. Sehingga wajar saja kalau kita banyak masalah di antara kita. Nah, oleh karena itu pesan saya buat kita semua, ya, mari kita makmurkan masjid lagi. Kalau Masjidil Haram jauh, fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Tapi Al-Mizan ini arahnya ke Haramain juga, ya. Kalau nggak bisa ke Al-Aqsa, minimal lewat doa kita. Tapi di Indonesia ini masjid dan musola banyak, ya. Kemana-mana bisa sholat bisa, ya, dan kita di mana saja bisa melaksanakan sholat berjemaah. Nah, bapak-bapak, kalau yang rawatib itu di rumah, Pak. Kalau yang wajib itu paksakan diri kita selama sehat untuk di rumah Allah, masjid Allah, ya, agar kita betul-betul bisa keluar dari persoalan permasalahan hidup yang kita alami ini. Bapak ada masalah, Pak? Ada masalah nggak? Ada. Ibu ada masalah, Bu? Ada. Apa masalah Ibu? Bapak nikah lagi? Bu, anak gadis ada masalah? Ada. Jangan lupa ya, kalau kita ada masalah, maka bersegeralah untuk sholat di masjid. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita makmurkan masjid ini. Mungkin yang memakmurkan gak banyak, Pak. Maka ayatnya diawali dengan innama ya'muru, ya. Innama shadaqatul lil fuqara, berarti sedekah zakat ini 8 asnaf. Sama juga yang memakmurkan masjid ini gak banyak. Maka setelah Isra dan Mi'raj ini, kembalikanlah ya anugerah yang Allah berikan buat kita, akal, ruh, fisik, menghadirkan dia di tempat yang baik ini yang disebut dengan masjid. Lalu sama-sama mendukung Pak RW, mendukung pengurus masjid untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah. Takmir masjid yang paling utama setelah Isra dan Mi'raj ini, ya, masukan dari saya. Maaf ini Pak pengurus, bukan mengajari. Apa program yang utama buat pengurus masjid? Menyolatkan orang yang masih hidup, Pak. Saya ulangi ya. Mensolatkan orang yang masih hidup, ayahanda. Kalau menyolatkan orang yang sudah meninggal mudah, Pak RW? Mudah. Masukkan dia ke keranda, setelah dimandikan, dikafani, solatkan dia. Tapi bagaimana kalau preman yang disimpang itu nggak sholat jadi sholat? Dengan program Al-Mizan, didukung sama pemuda-pemuda. Contoh, itu pengurus nanti katanya kita akan disuruh main futsal. Mau? Tapi bukan hanya dibayari tempatnya, tapi dikasih gratis baju seragamnya. Mau? Takbir.
Kurang keras. Allahu Akbar. Pak, catat Pak, janji ya. Nah, jadi kasih baju seragam mereka, bukan saya, pengurus yang beli. Ya. Habis main, sholat sama-sama setelah mandi di masjid. Setuju? Kan bagus. Itulah Masjid Joko Karian di Jogja. Ya Pak RW. Kalau nanti Bapak ke Jogja mampir di Joko Karian. Anak muda mau main futsal, dibayarin lapangan futsalnya. Buah kebersamaan lewat masjid. Anak muda, bapak-bapak mau goes bersepeda, pulang sepeda mampir ke masjid, di luar masjid makan bubur ayam sama-sama. Bulan puasa dianggarkan 30 juta bahkan satu hari memberikan makan minum orang yang datang ke Masjid Joko Karian. Itu namanya fungsi pelayanan masjid, Pak. Hebat masjid ini. Dari sholat memberikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'un linnas gitu. Gak ada sarung, ada sarung, gak ada mukena, ada mukena. Subhanallah. Ada orang jauh, tukang beca, sampai di masjid kotor, dikasih anduk, disuruh mandi. Tapi banyak masjid itu Pak, ketika orang buang air kecil gak diizinkan. Sedih, masjidnya digembok, gemboknya besar betul. Gak boleh buang air kecil. Kata pengurusnya, kami gembok aja ini. Kenapa digembok Pak? Karena orang ke kamar kecil ini buang air kecil aja, tidak ada dia sholat. Maksud Bapak, memang ada Nabi ngajarin sholat dalam toilet. Dalam toilet ya buang air kecil, yang sholat itu di masjid. Oh mungkin rupanya Bapak ini bilang orang tuh buang air kecil aja, tapi nggak sholat ke dalam masjid. Mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah. Tapi berikan dulu kemanfaatannya. Begitulah keberadaan masjid. Berdiri Kuba 4 hari, berdiri Masjid Nabawi. Nah, kenapa Nabi ingin menyempurnakan perintah sholat yang beliau jemput setelah Isra dan Mi'raj tadi. Saya yakin kalau seluruh masjid-masjid yang ada di kota Pekanbaru ini kita isi, kita ramaikan, kita makmurkan dengan fungsi masjid yang sesungguhnya, insya Allah peradaban Islam akan jaya. Kejayaan Islam itu akan semakin dekat kalau kita sama-sama memakmurkan masjid. Insya Allah jemaah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, poin pentingnya ketika kita ada masalah, kita bersabar dulu dari masalah yang ada ya. Anak gadis yang di belakang, perhatikan Nabi nak ya Kak. Kakak jangan buru-buru curhat di media sosial. Iya, kalau kakak ada masalah, apakah sama orang tua, sama teman, jangan buru-buru langsung curhat di media sosial. Belum tentu itu menyelesaikan masalah. Jangan-jangan menambah masalah baru. Begitu di-upload, di komen orang, komen si A, komen si B, komen si C, jadi panjang lebar dia. Bapak gitu juga Bapak. Kalau ada masalah sama istri, langsung jangan curhat di media sosial. Bapak bilang di situ, dasar istri payah, masa tak pandai. Jadi dibaca orang. Ibu gitu juga. Kalau ada masalah, sabar dulu. Istainu bisabri wassalah. Jangan langsung ngomong di media sosial. Ada ibu-ibu yang ngomong, dasar laki kere, nyesal aku kawin sama kau. Dibaca orang A, B, C, tambah banyak masalahnya, ngadu dia ke suaminya. Coba. Jadi Nabi tadi ada masalah, tapi langsung dia sabar, dia berdoa, bertawakal, langsung dapat undangan dengan solusi yang disebut dengan sholat. Nah, dari ayat Al-Isra tadi, yang kedua poinnya, kita mesti menghidupkan masjid. Semoga Pak RW, warganya kita semua ya Pak ya, mudah-mudahan jangan menunggu meninggal baru masuk masjid, tapi dalam kondisi sehat walafiat, apapun informasi di luar sana, kita taati prokesnya. Mudah-mudahan kita melaksanakan sholat berjemaah yang pahalanya banyak sekali, yang mudah-mudahan memberikan kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dengan masjid ini, dengan memakmurkan masjid,
Banyak sudah yang terlahir dari masjid, kampus, bahkan ada klinik cuci darah namanya An-Nur di Malaysia. Jadi masjidnya punya kebun sawitnya berbuah, dijual buahnya, hasil buahnya itulah untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu beruntungnya umat Islam. Qad aflahul mu'minun. Kenapa kita menjadi mukmin yang beruntung? Selama sholat kita itu diusahakan terus berjemaah, sholat yang khusyuk, dan kita yakin peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya menjelaskan jangan bergantung pada manusia. Boleh jadi ketika kita bergantung pada manusia tersebut, manusia itu meninggal dunia. Tapi bergantunglah kepada Allah, Dia akan hidup selama-lamanya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Melalui sholat. Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan tetap mendirikan sholat. Aqimis sholat waktu zakah, dan mudah-mudahan sholat yang khusyuk. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa lebih kurang hampir 1 jam ya Pak RW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup saja dengan doa ya anak-anak. Kita doa buat orang tua kita. Siapa yang orang tuanya telah meninggal dunia? Angkat tangannya. Yang ayahnya sudah meninggal? Gak ada. Yang pengen ayahnya meninggal? Kalau ada anak cilako itu, ya. Kalau nanti ayahnya meninggal, abang harus menjadi imam saat ayah meninggal nanti ya. Sholat apa namanya? Sholat jenazah. Sholat itu banyak. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ada mayit kita sholatkan, sholat jenazah. Betul? Tidak turun hujan, sholat istisqa. Betul? Sholat gerhana matahari, sholat wudhu. Oh, sholat tuh banyak sekali sholat itu ya. Sholat tahajud, duha, dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tidak meninggalkan sholat, sehingga selesailah persoalan hidup kita. Kita istighfar, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang pernah meninggalkan sholat, beristighfarlah Pak. Bertobatlah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah untuk tidak meninggalkan sholat. Karena yang lebih dahulu dihisab itu adalah perkara sholat. Kalau sholat kita baik, maka baiklah amalan setelahnya. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jika ada di antara kami yang ayah kami, ibu kami telah meninggalkan kami pada kehidupan yang berikutnya, kepada alam barzah, kami mohon jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Kami mohon ya Allah, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Jika ada di antara kami ayah ibu kami masih hidup dalam kondisi sakit, tolong angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami. Jika mereka miskin, kami mohon ya Allah cukupkan kebutuhan hidup mereka. Jika mereka sakit, tolong angkat penyakitnya. Jika mereka lemah, tolong kuatkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, berikan kami ya Allah kesempatan untuk membahagiakannya, dan berikan kami suatu saat nanti jika Engkau mendahulukan ya Allah orang tua kami meninggalkan dunia ini, berikan kami kesempatan untuk menjadi imam salat untuk terakhir kali buat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah salat kami, puasa kami, sedekah kami.
ya Rabbana ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami pernah mungkin meninggalkan salat baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kami takut siksa azab-Mu di neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami, orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah kami menghadapi permasalahan hidup ini ya Allah. Kami mohon. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min qalabati daini wa qarijal. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, semudah-mudahnya ya Razzaq. Luas dan lapangkanlah rezeki kami ya Allah, seluas-luasnya ya Allah. Ya Rabbana, berikan kami kesempatan ya Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kami cintai. Hidupkan kami bersama Al-Quran dan wafatkan kami bersama Al-Quran. Bahagiakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari wabah penyakit ya Allah. Sebentar lagi Ramadan tiba. Berikan pada keluarga kami kesempatan untuk beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan tahun ini ya Rabbana. Ya Rabbana, kami mohon kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Banyak maaf dari saya, dan kita betul-betul meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada, dan buahnya adalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita sholat yang khusyuk, dan kita beruntung sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun, dengan sholat yang khusyuk dan masjid kita hidupkan agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,